Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Rifka Suyono, masih di channel Suyono Script. Tentunya masih membahas seputaran anxiety, psikosomatis, dan asam lambung, dan tentunya berdasarkan pengalaman yang saya alami. Apa kabar Anda semua? Sugestikan di diri Anda, semakin hari saya semakin sehat, semakin hari saya semakin kuat, semakin hari saya semakin damai, semakin hari saya semakin nyaman. Itu yang baru bergabung, silahkan Anda lihat video saya yang dulu-dulu. Kalau Anda belum subscribe, silahkan subscribe. Jangan malas lihat video saya yang dulu-dulu ya, karena semua solusi itu sudah saya ungkapkan ya hampir 90% lah. Saya mengingatkan pada Anda semua, ya termasuk diri saya, saat ini kalau Anda masih alami sensasi dari psikosomatis, ya sabar dulu ya, sabar, nikmati prosesnya. Saya tahu memang ya banyak kendala untuk segera bangkit, itu memang banyak aja kendala atau hambatan-hambatan yang kita hadapi. Saya tahu, karena memang ini diperlukan sebuah edukasi, diperlukan seorang yang menjadi motivator tiap hari dari tontonan Anda, itu yang harus serba positif. Mohon maaf, seperti biasa saya nyantai di sini, habis makan kopi terus rokok ya, nikmati aja, hidup ini kita nikmati. Pasti ada protes, ya Bapak udah sembuh, enak sekali ngomongnya. oh tenang. Kok keting aku. Ya, dan jangan Anda terlalu banyak pantang makanan gitu. Kalau asam lambung Anda sudah mulai membaik, dan makan bubur, kecuali memang kalau sakit Anda itu dari dokter menyarankan Anda untuk makan bubur, ya silakan. Tapi kalau dari dokter nggak menyarankan itu, ya dan makan bubur, lemes Anda dan banyak pantang makanan. Anda itu butuh gizi ya, gizi untuk fisik Anda, untuk raga Anda, dan gizi untuk pikiran Anda gitu. Sesuatu yang kita hadapi dengan tenang, maka hambatan-hambatan itu bisa kita netralisir atau kita perkecil gitu. Karena ketenangan ini adalah sumber atau dasar kita untuk bisa mengendalikan sensasi. Semuanya kalau kita tidak hadapi dengan tenang, ya ada pikirannya tambah ruwet, tambah mumet gitu. Kalau Anda ingin semakin hari ingin berontak ya, berkarya, berontak, nah itu adalah racun jiwa Anda. Mulailah sekarang saatnya tumbuhkan rasa tenang, walaupun itu susah. Saya tahu, saya paham sekali. Tonton sampai selesai ya, karena ini penting sekali. Banyak yang bertanya masalah ini ya, yaitu apa? Kesemutan, kram, nyeri sendi. Nah, oke. Pertama akan saya bahas mengenai kesemutan. Kesemutan itu dulu ya, waktu saya kena psikosomatis, saya tangan ini nekuk begini aja udah kesemutan ya, ini ya kesemutan. Terus tidur, saya miring ke kiri, tangan kiri saya kesemutan, miring ke kanan, tangan saya kesemutan. Dan itu membuat saya takut. Sebenarnya apa sih yang terjadi dengan saya?
Dan kesemutan ini tidak hanya di tangan, kaki, kepala juga ya, dada, ya semua, termasuk burung saya. Itu juga pernah kesemutan, bukannya pernah ya, sering kesemutan. Kasihan saya sama burung saya. Waktu saya kena psikosomatis, nggak pernah saya pakai. Kesemutan lagi. Nah, ini ya, kalau saat ini Anda masih alami kesemutan di sekujur tubuh, ya, bahkan di kepala juga kesemutan, di mana saja lah kesemutan, saya anjurkan Anda untuk konsumsi vitamin B kompleks. Anda jangan takut, Pak, aman nggak vitamin B kompleks? Belum minum sudah timbul keraguan, ketakutan, kecemasan. Nanti misalkan Anda kalau minum vitamin B kompleks ada sensasi sedikit, yang Anda salahkan adalah vitaminnya itu. Sama dengan makanan, Anda terlalu banyak pantang makan, mencoba makan ini, terasa sensasi. Yang Anda salahkan apa? Makanan. Padahal makan ini atau tidak makan ini, tetap aja Anda merasakan sensasi, ya atau tidak. Itu yang perlu Anda pahami. Terus selain konsumsi vitamin B kompleks, banyak makan dan sayur. Anda pasti takut, enaknya sayur apa? Semua sayur itu bagus. Apalagi saya sarankan Anda untuk brokoli ya. Itu. Saya dulu sering brokoli itu saya oseng ya. Kadang mentah pun saya makan itu brokoli. Atau sayur yang lain itu. Kecuali yang banyak mengandung gas, untuk sementara Anda kurangi atau Anda hindari dulu, misalnya ya kubis atau apa, yang full atau apa itu ya, yang banyak mengandung gas sayuran itu. Nah, banyak juga makan buah, jangan takut makan buah ya, jangan takut. Kalau asam lambung Anda sudah mulai membaik, ya makan buah. Misalnya Anda masih ada hambatan dengan asam lambung, ya saya dulu terus terang, saya buahnya itu pisang, pepaya, kadang pir juga saya makan, mangga juga saya makan, gitu. Dulu saya takut, memang pertama-tama, tapi setelah itu, ya sudah lah. Katanya dokter nggak boleh pantang makanan, jangan terlalu banyak pantang makanan. Ya sudah, saya mulai melatih untuk berani makan. Ya, yang dulu saya takuti saya latih untuk berani. Gitu. Terus selanjutnya, kesemutan ini Anda harus lakukan pelenturan saraf. Pelenturan saraf ini penting sekali karena saat ini otak Anda tegang, saraf Anda juga ikut tegang. Semua tegang, yaitu kesemutan dan sebagainya, karena peredaran darah nggak lancar. Dan selanjutnya, pasokan air harus cukup ya, nggak usah berlebihan. Minum banyak pada siang hari, pagi hari, siang hari minum yang banyak, malam hari kurangi. Karena apa? Nanti takutnya Anda malam hari kencang-kencing terus kalau sering minum gitu ya. Terus hindari minum teh kalau malam hari, karena itu bisa sering kencing gitu. Semoga Anda paham. Terus yang selanjutnya adalah masalah nyeri sendi. Wajar, nyeri sendi itu wajar ya, kalau Anda menderita psikosomatis. Karena nyeri sendi itu adalah identik dengan psikosomatis, atau psikosomatis itu identik dengan nyeri sendi. Nggak usah terlalu khawatir Anda. Semakin Anda menganggap nyeri sendi itu adalah suatu penyakit berat, ya sudah, jiwa Anda itu terkontaminasi dengan hal-hal yang memberatkan Anda, yang seharusnya itu perkara ringan tetapi Anda anggap berat. Jadi ya itu, sugestinya lebih ke yang berat-berat, menebak-nebak sendiri, apalagi nyeri sendinya di dada kanan atau kiri, tembus ke belakang. Saya dulu itu nyeri sendi nggak di dada saja, gitu ya, nggak di dada saja,
di kepala nyeri sendi, terus di leher juga nyeri sendi, tangan nyeri sendi, ya. Terus mohon maaf, telur burung saya pernah nyeri sendi, gitu. Betul ya, betul. Saya itu bicara apa adanya. Saya nggak jaim orangnya, nggak jaim saya nggak jaga image, nggak jaga image. Apapun saya ungkapkan, termasuk disfungsi ereksi saya, ya saya ungkapkan. Dulu memang begitu ya. Saya kira saya itu impoten. Karena sebulan aja ada enggak begitu mas saya, itu ya. Ya akhirnya ya walaupun nggak seperti dulu ya, yang penting bisa rutin seminggu sekali atau 2 minggu sekali. Seumuran saya sudah mau 50 tahun itu. Jadi kalau nyeri sendi itu Anda jangan semakin takut. Kalau Anda semakin takut, otak Anda tegang, cara pegang yaitu nyeri sendi itu akhirnya berdatangan ya di sekujur tubuh Anda. Itu yang perlu Anda ketahui itu. Saya contohkan aja begini, kenapa kita harus hadapi sensasi itu dengan tenang. Saya pernah dikejar anjing, pernah saya. Ya, kejar anjing, lari saya. Semakin saya lari, anjing itu semakin mengejar, walaupun anjing itu kalah dengan saya. Karena apa? Saya punya tenaga dalam, yaitu tenaga dalam yang spontan begitu. Orang kalau ketakutan kejar anjing pasti larinya cepat, kan begitu. Setelah saya tahu ilmunya dari pawang anjing itu ya, kalau kita dikejar anjing nggak usah lari, diam saja duduk, sambil tangan kita pura-pura bawa batu, ambil batu, sudah anjing itu nggak bakal berani ngejar gitu. Nah sama dengan sensasi, kalau Anda hadapi dengan tenang, cari strategi, nah itu semua trik dan strateginya sudah saya ungkapkan gitu ya. Jadi jangan takut dengan nyeri sendi, nggak usah takut, memang begitu. Nanti hilang dengan sendirinya. Kesemutan hilang dengan sendirinya kalau Anda sudah rileks. Ya, itu yang perlu Anda ketahui. Selanjutnya adalah kram. Ya. Nah, kram ini ya. Saya itu sering kram kaki, sering. Ya. Perut sering saya kram. Itu. Bahkan mohon maaf ya, mohon maaf sekali. Burung saya juga pernah kram, betul, saya nggak bohong, pernah kram, sampai takut saya lihat masih utuh 2 atau tidak telurnya ini. Ya itulah serba-serbi dari psikosomatik, yaitu yang paling horor itu adalah kram di perut, itu horor sekali saya itu. Kalau kram di kaki, saya nggak begitu horor karena sering. Dan itu kalau kram di kaki ya cukup kita luruskan sudah nanti hilang. Tapi kram di perut kadang ini saya belum tahu ilmunya dulu ya. Tapi alhamdulillah hilang dengan sendirinya. Bahkan saya melakukan hubungan seks, ya, melakukan hubungan sama suami istri, kok sama istri orang, istri saya maksud saya, melakukan hubungan suami istri. Kalau saya ini belak-belakan loh ya, ini omongan dewasa. Kalau saya sudah penetrasi, itu pasti kaki saya kram. Betul, saya nggak bohong, pasti kram saya itu. Ya, inginnya begitu, tapi setelah penetrasi, wah, kaki kram terus, wah, kayak mau pingsan itu. Ya, itu ya. Jadi kalau Anda mengalami kram, ya itu sebenarnya wajar. Karena apa? Ketegangan di saraf Anda. Nah, makanya saya mengajarkan Anda untuk yang namanya adalah pelenturan saraf. Itu. Lenturkan raga Anda, rilekskan pikiran Anda, hilang sendiri. Itu tanpa obat. Kecuali satu ini, kebas. Saya kaki sebelah kanan dulu dicubit itu nggak terasa dicubit, kebas. Saya cubit, saya suruh nyubit istri saya, coba tuh, nggak kerasa. Ini lagi saya nggak jaga image,
Burung saya kebas juga pernah. Nggak bisa merasakan itu. Istri saya enggak. Tapi saya pura-pura merasakan. Istri saya enggak. Pura-pura kerasa padahal enggak, kebas itu. Nah, ini hilangnya saya berobat ke dokter saraf. Gitu, ya. Dikasih obat. Obat apa enggak tahu namanya, saya wong kapsul ada racikannya kalau nggak salah. Enggak ya, lupa saya, Pak. Udah lama sih. Setelah saya berobat selama 1 bulan ya, saya minum obat itu 1 bulan, obat kebas itu, obat anti kebas, sembuh gitu. Nah, jadi kalau ilmu untuk kebas ini ya saya sarankan Anda untuk ke dokter spesialis saraf gitu ya, ada obatnya. Terus ya, Anda jangan wah takut minum obat apa-apa, takut takut, wah kacau. Kalau ketakutan, kecemasan selalu membayangi Anda, itu Anda gak bakal tentram, ya, gak bakal damai, gitu. Istilah orang Jawa itu kemerungsu, atau selalu dikejar-kejar dengan bayangan kita sendiri, gitu. Nah, kalau Anda sudah tahu ilmunya ini ya, kalau kebas tadi harus ke dokter, gitu ya, spesialis saraf, karena saya nggak tahu ilmunya itu. Ternyata harus dengan obat, saya pakai pelenturan, saya pakai apa itu nggak hilang, saya kompres air hangat, terus berendam air hangat dan sebagainya, itu nggak bisa hilang. Saya olesi minyak juga nggak bisa hilang. Ternyata memang harus ada ikhtiar lain juga, yaitu apa, berobat itu. Dan itu sembuh gitu ya. Jadi perbanyak Anda untuk rilekskan ya, rilekskan saraf Anda, saraf raga Anda, rilekskan, lenturkan, dan rilekskan pikiran Anda dengan meditasi, relaksasi. Nah, itu nanti akan hilang tanpa Anda sadari gitu. Sekarang saya enjoy ya, kalau saya dulu tidur miring itu pasti kesemutan, sekarang alhamdulillah tidak. Saya sekarang itu tidurnya selalu miring terus ya, miring ke kanan. Saya meniru cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Saya sering tidur miring kanan. Walaupun saya pernah baca kalau kena asam lambung itu nggak boleh tidur miring kanan, harus miring kiri. Tapi saya lebih percaya sama Rasulullah. Gitu. Saya tetap aja tidur itu miring kanan. Gitu. Walaupun saya dulu kena asam lambung, saya tidurnya miring kanan. Saya mulai miring kanan. Walaupun nanti setelah tidur mau miring kiri, mau telentang atau apa, yang penting saya memulai tidur itu miring ke kanan. Ya, silakan Anda tanya pada yang berkompeten mengenai tidur miring kanan, cara Rasulullah itu bagaimana. Saya ini tidak punya kapasitas untuk menjelaskan, gitu. Karena profesi saya bukan ustadz, bukan kiai, ya. Saya hanya orang biasa, mantan penderita anxiety, psikosomatis maupun asam lambung. Tetap semangat ya, nanti itu hilang sendiri. Kalau Anda sudah lakukan itu, hilang sendiri ya. Sudahlah, kecuali kebas loh ya. Kebas itu pengalaman saya minum obat. Oke, itu saja ya. Burung. Pak Yono pasti kalau membahas burung aja. Apa nggak ada yang lain? Memang begitu ya. Mentor-mentor yang lain saya nggak tahu ada yang mengupas tentang seksual atau tidak, saya nggak tahu. Tapi kalau dari dokter Andri ya sama Mas Arya Surya, saya pernah dengar pembahasan masalah gangguan seksualitas gitu ya. Tapi yang dari segi pengalamannya ada atau belum ya, yang sudah mengungkapkan itu saya belum tahu. Tapi kalau saya tidak jelaskan, saya nggak malu Pak, ngapain harus malu gitu. Oke, hanya itu saja. Salam sehat dari Bribka Suyono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.